Gemilang Award tahun 2020. Bidang keagamaan, sastrawan, penulis buku, pendidikan agama. Syekh Abdurrahman Siddiq. Dikenal sebagai Tuan Guru Sapat, Sang Mufti Kerajaan Indragiri. Syekh Abdurrahman Siddiq lahir di dalam pagar Martapura, Kalimantan Selatan, sekitar tahun 1857 dan berpulang pada 18 September 1939 di Desa Parik Hidayat, Kecamatan Kuindra, Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun 1310 Hijriah, ia berangkat menuju Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu agama. Selama di Mekah, ia banyak berguru pada ulama terbaik di sana dan mendapatkan banyak syahadah atau ijazah dari ulama di Mekah, dan ia pun terkenal paling cerdas sehingga dinobatkan untuk mengajar di Masjidil Haram, Mekah. Setelah lebih kurang 5 tahun menuntut ilmu di Mekah, beliau kembali ke Kalimantan. Dari Kalimantan, beliau hijrah menuju Sumatera, Singapura, hingga Malaysia, dan sampailah ke Sapat, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, sekitar tahun 1908 Masehi, dan menjadi Mufti Indragiri di Bumi Lancang Kuning selama 27 tahun. Di Hidayat, beliau mendirikan pesantren dan masjid yang sampai sekarang masih kokoh berdiri di Desa Hidayat, Indragiri Hilir. Kehadiran tokoh Syekh Abdurrahman Siddiq di Kabupaten Indragiri Hilir memberikan banyak pengaruh positif di segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bahkan sampai dengan saat sekarang ini. Bidang hukum pemerintahan. Susilo SH. Susilo SH saat ini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Pria kelahiran Lampung 10 Januari 1968 ini memiliki 3 orang anak. Sebelum menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir pada tahun 2018, ia menjabat sebagai Koordinator Intelijen di Kejaksaan Tinggi Jambi pada tahun 2014. Selama menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Inhil, Susilo memiliki kontribusi besar terhadap pemerintah Kabupaten Inhil berupa bantuan hukum. Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir selaku Jaksa Pengacara Negara memberikan bantuan hukum pada tahun 2019, antara lain memberikan bantuan hukum non-litigasi kepada Kepala Dinas Kominfo Pers Kabupaten Inhil untuk melakukan penagihan tunggakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap PT Telkomsel Tbk, PT XL Aksiata Tbk, dan PT Indosat Tbk tahun 2012, 2013, dan 2014 yang berhasil ditagih oleh Kepala Kejaksaan Negeri Inhil selaku Jaksa Pengacara Negara sebesar 3 miliar rupiah lebih. Pada tahun 2020 ini, Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir selaku Jaksa Pengacara Negara memberikan pendampingan hukum yang dimohonkan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 kepada RSUD Puri Husada Tembilahan, Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Inhil. Selain itu, Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir Susilo juga memberikan pendampingan hukum yang dimohonkan memberikan pendampingan hukum terhadap pelaksana pembangunan RSUD Puri Husada Tembilahan. Kontribusi lainnya kepada Kabupaten Inhil berupa pengembalian aset daerah dan peningkatan PAD dan retribusi daerah. Bidang penanganan COVID-19. Letkol Infantri Imir Faisal Esos MIPOL. Letkol Infantri Imir Faisal dilahirkan di Teluk Betung 15 Juni 1980. Ia pernah melakukan penugasan di luar negeri pada 4 negara, yaitu Syria, Malaysia, Zaire, dan Singapura. Sebagai Dandim 0314 Inhil, Letkol Infantri Imir Faisal berperan aktif dalam melakukan penanganan COVID-19 di negeri hamparan kelapa dunia ini, mulai dari terjun langsung dalam melakukan penyemprotan desinfektan di beberapa wilayah di Kabupaten Inhil, sosialisasi kepada masyarakat terkait COVID-19, sweeping masker, serta kegiatan-kegiatan terkait penanganan COVID-19. Bidang penanganan COVID-19, AKBP Indra Duaman SIK. Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hilir AKBP Indra Duaman SIK, lahir di Pekanbaru, 16 Desember 1976.
Sebelum menjabat sebagai Kapolres Inhil, AKBP Indra Duaman SIK menjabat sebagai Danyon B Pelopor Satbrimob Polda Riau. Sebagai Kapolres Inhil, AKBP Indra Duaman SIK banyak memberikan kontribusi terhadap negeri hamparan kelapa dunia ini, khususnya terhadap penanganan COVID-19 yang saat ini sedang dihadapi. Kontribusi tersebut antara lain, pendayagunaan seluruh sumber daya kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam upaya optimal percepatan penanganan COVID-19, penggagas pembuatan posko COVID-19, dan penggagas pembuatan dapur umum. Bidang kemasyarakatan, Haji Enci Ahmad Abdullah. Haji Enci Ahmad Abdullah lahir di Kota Baru Reteh, 12 Juni 1927. Beliau merupakan seorang pejuang yang ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dengan menjadi komandan dalam melawan penjajahan Belanda, khususnya di Kecamatan Reteh. Beliau juga berpartisipasi dalam pendirian Kabupaten Inhil dan sebagai tokoh dalam pembukaan daerah baru, yaitu Reteh, yang saat ini menjadi Kecamatan Reteh, Kecamatan Keritang, Kecamatan Kemuning, dan Kecamatan Sungai Batang. Haji Enci Ahmad Abdullah juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Inhil selama 3 periode dan juga pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu, beliau juga merupakan pendiri SMA Pelita Reteh Pulau Kijang dan pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Melayu Reteh. Bidang sosial dan pembangunan, Haji Abdul Latif. Haji Abdul Latif adalah seorang putra kelahiran Pulau Palas 12 Agustus 1950. Pada bidang kerjanya kewirausahaan, Haji Abdul Latif selaku investor dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Inhil, seperti sebagai Direktur Utama PT Lahan Hijau Inhil Utama dan investor Pasar Gemilang Plaza dan Pasar Rakyat Indragiri. Pengalaman keorganisasian dan kemasyarakatan seorang Haji Abdul Latif terbilang banyak. Di antaranya, ia merupakan Ketua Gapensi Kabupaten Inhil, Ketua Kerukunan Keluarga Banjar Kabupaten Inhil, Penasehat Wartawan Kabupaten Inhil, Bendahara Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Inhil, Bendahara Masjid Agung Al-Huda Tembilahan, dan pengalaman organisasi lainnya. Bidang ekonomi dan sosial, Hantua. Hantua lahir di Pelanduk 11 Mei 1944. Memiliki 4 orang anak dan 9 orang cucu. Sebagai seorang pengusaha, sejak muda, Hantua mendampingi orang tuanya sebagai pedagang kelapa, yaitu kopra. Selain itu, ia juga mengelola toko di Sendawa Desa Bakau Aceh, Kecamatan Mandah. Hantua bergelut sebagai pengusaha kelapa lebih dari 40 tahun. Dan selanjutnya diteruskan kepada anaknya. Tidak hanya sebagai pengusaha yang sukses, Hantua dikenal sebagai orang yang dermawan. Ia tergolong aktif dalam menyumbangkan pikiran dan rezekinya untuk pembangunan dan kegiatan sosial, serta turut berperan dalam membangun infrastruktur desa, prasarana pendidikan, dan tempat ibadah. Selain sebagai pengusaha kelapa, Hantua juga merupakan penasehat PSMTI Kabupaten Inhil dan tokoh masyarakat Kecamatan Mandah. Bidang perhubungan transportasi, Haji Abdul Razak. Haji Abdul Razak atau yang lebih dikenal dengan Haji Sake merupakan putra kelahiran Sulawesi 31 Desember 1951. Beliau turut berjasa dalam bidang transportasi laut dan darat di Kabupaten Indragiri Hilir. Berawal pada tahun 1984, Haji Sake memulai usahanya dengan memberanikan diri membawa speedboat pancung dari kota Palembang menuju Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Melihat geografis Kabupaten Inhil yang merupakan daerah perairan dan pada saat itu masih minim transportasi laut, membuatnya merintis transportasi dengan speed pancung yang terbuat dari kayu. Rute yang dibuka pertama kali ialah perjalanan Tembilahan menuju Sungai Guntung, Kecamatan Kateman. Awalnya untuk menuju Sungai Guntung memerlukan waktu perjalanan 10 sampai dengan 12 jam. Kini dengan speedboat hanya memakan waktu 3 jam. Speedboat tersebut dinamai Sinar Syahdu. Melihat keberhasilan membangun jalur transportasi Sungai Guntung Tembilahan, Haji Sake pun mengembangkan sayapnya
dengan membuka rute-rute lain dan menyediakan speedboat-speedboat dengan kualitas yang semakin canggih.